Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Senang lagi akhirnya upload lagi nih. Semoga bisa rutin ya. Nah, apa kabar nih momis? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan kebahagiaan dan merasa cukup gitu ya. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Sharing sedikit di kegiatan aku di siang hari itu. Walaupun rumah masih berantakan, belum bisa diberesin ya, karena kan anak-anak juga masih main. Dan kebetulan juga pada saat ini tuh aku habis kedatangan belanjaan atau kedatangan pesanan aku selama untuk stok makanan selama seminggu ya. Nah, karena di sini tuh pasarnya cukup lumayan jauh gitu moms dari pasar induk. Jadi ini hanya belanjaan dari tukang sayur, warung sayur di deket sama rumah. Jadi aku tuh kalau mau pesan sayur by WA gitu. Nah, seperti yang di judul, kali ini tuh aku mau share kegiatan aku untuk food preparation stok makanan aku selama seminggu ya. Nah, karena food preparation itu kan biasanya kalau belanja itu kalau misalkan stok kulkas sudah habis ya, dan pada saat itu kesempatan banget untuk ngebersihin kulkas. Kalau momis nih yang kulkasnya satu pintu pasti tahu banget ya rasanya susahnya masukin stok-stok makanan kita di freezer yang kulkas satu pintu ya, karena dia gampang banget untuk punya bunga esnya gitu, gampang tebal gitu, jadi malah meminimalkan tempat untuk penyimpanan. Nah, kebetulan nih aku punya tips sedikit bagaimana caranya untuk memudahkan nih kalau misalkan bunga es itu tuh semakin banyak numpuk dan kita tuh nggak perlu lagi memakan waktu lama untuk membersihkan bunga esnya, nggak harus memakai waktu berjam-jam apalagi mematikan kulkas. Cukup dilapisi dengan plastik yang sedang aku praktekin atau yang sedang aku kerjakan ini ya moms ya. Jadi ini tuh sempat FYP gitu lewat di beranda TikTok aku, kalau caranya melapisi plastik seperti ini tuh bisa banget ngebantu untuk cepat membersihkan bunga es gitu. Dan ini sudah aku coba selama 2 bulan ini, alhamdulillah ini bener-bener bisa banget untuk ngebersihinnya itu jadi gampang, nggak perlu memakan waktu. Ya memang agak repot ya pas pertamanya kita masang plastik gini nih, tapi kita nggak perlu lagi dipasang plastiknya itu dialasin apapun, cukup plastiknya aja ditempelin ke dalam freezernya ini. Nah, setelah itu nanti tinggal masukin aja barang-barang yang akan kita simpan di dalam stok freezer. Nah, ini dia belanjaan aku untuk minggu kedua ini. Nggak begitu banyak karena di sini tuh juga tidak termasuk protein hewani ya. Di sini cuman hanya ada telur puyuh sama telur biasa aja dan sedikit hati ayam. Nah, untuk belanjaan mingguan aku yang di bulan kedua ini nih adalah 133.000 dan itu belum termasuk protein hewani seperti yang aku sebutkan gitu ya moms ya. Alasannya kenapa aku belum beli protein hewaninya karena seperti yang aku bilang, di lokasi aku ini kan belanjanya cuma di warung deket rumah gitu ya. Jadi untuk protein hewani itu udah keburu habis gitu diborong sama ibu-ibunya. Jadi untuk protein hewaninya aku nyusul belinya di hari berikutnya. Nah, untuk pertama sayurannya aku beli dan aku bersihkan adalah sayur kangkung ini, satu ikat harganya Rp3.000. Biasanya sayur kangkung ini aku jadikan sayur yang dimasak pakai terasi gitu ya moms ya. Jadi itu enak banget ditambah pakai sambal dan nasi hangat, udah cukup enak banget. Dan yang kedua ini ada jagung. Biasanya untuk jagung itu aku masak sebagai perkedel jagung sama dengan cemilan anak-anak jasuke atau jagung susu keju. Dan yang ketiga ini ada wortel. Wortel ini aku beli dengan berat setengah kilo yaitu Rp7.000. Biasanya kalau masak wortel itu tuh bisa dibikin untuk bakwan, terus campuran-campuran sayur yang lain ya. Dan ini juga aku masak wortel itu di minggu-minggu terakhir karena menurutku wortel ini tuh termasuk sayur yang awet gitu ya, yang gak gampang busuk atau basah selama kita penyimpanannya itu benar dan nggak menimbulkan keringat gitu. Makanya kalau penyimpanan wortel, kalau aku sih biasanya dikasih tisu gini loh moms, karena ini kepanjangan makanya aku sedikit potong bagian ujungnya, tapi aku nggak buang ya, tetap aku pakai untuk masak. Kemudian di sayur berikutnya ada sawi ya, sawi putih. Biasanya sawi putih ini juga aku pakai untuk capcay, kadang-kadang juga dicampur kalau misalkan masak nasi goreng. Karena
di rumah itu kurang suka caisim atau sawi hijau gitu ya, makanya kalau nasi goreng itu lebih enaknya dipakai ini, atau untuk masak mie instan juga kadang-kadang. Beda rumah kadang-kadang memang beda selera ya moms ya. Kemudian untuk sayuran keempat di sini ada tempe. Tempe ini aku beli 2 potongan gini tuh harganya Rp10.000. Menurut momis itu murah atau mahal sih? Kemudian yang ke selanjutnya ini ada kacang panjang. Nah, untuk kacang panjang sendiri ini aku langsung potong aja dalam bentuk sesuai kebutuhan. Dan kalau misalkan kita menyimpan kacang panjang ini, kalau dipotong-potong gini makanya harus segera dieksekusi atau dimasak ya moms ya. Jadi ini rencananya untuk besokannya aku baru mau eksekusi atau mau masak kacang panjang ini. Karena kalau misalkan kita nyimpan lama-lama dalam bentuk potongan gini, biasanya di bagian potongan itu tuh langsung menguning gitu moms. Nah, selanjutnya ini ada kol. Untuk kol sendiri harganya ini 7.000 setengah lingkaran begini. Nah, ini biasanya aku pakai untuk masak bakwan atau buat lalapan, atau terkadang sebagai isian tahu isi gitu. Karena kol ini tuh kayaknya wajib banget setiap minggu tuh aku pasti selalu beli, karena memang suka gitu ya. Tapi untuk yang punya penyakit mah atau GERD itu tuh kayaknya harus dijarangin ya, atau jangan sering-sering konsumsi kol seperti ini. Selanjutnya ini ada tomat. Aku beli 5 biji ini harganya Rp5.000. Nah, ini menurut momis murah atau mahal sih? Untuk lokasi aku sendiri ada di Bogor, ada di Kabupaten Bogor ya moms ya. Kemudian selanjutnya ini ada bumbu dapur. Biasanya ini tuh aku bersihin dulu ya, aku lap-lap, tapi karena agak mager pada saat aku record ini, jadi bumbu dapurnya aku satuin aja, tapi tetap di bawahnya aku kasih tisu gitu supaya dia itu nggak begitu basah ya. Nah, untuk bumbu dapur sebanyak ini tuh kadang-kadang lebih seminggu juga sih, dan masih awet selama dia itu nggak basah gitu moms. Kemudian selanjutnya di sini aku juga beli kemiri. Ini kemirinya menurut aku agak mahal. Ini harganya 1 ons itu 12.000. Biasanya itu bisa cuman 8.000 9.000 gitu ya moms ya. Nah, untuk kemiri sendiri itu aku sering konsumsi kalau misalkan masak-masak kuah santan, biar dia itu ngebantu menambah kekentalan dalam kuahnya itu ya moms ya. Kemudian selanjutnya aku juga pesen bawang merah. Di sini sudah aku kupas. Semuanya aku kupas biar gampang gitu. Rencananya mau bikin bumbu dasar putih ya. Di sini aku nggak beli bawang putih ya moms ya, karena masih ada stoknya banyak banget. Jadi di sini aku skip untuk beli bawang putihnya. Untuk belanjaan selanjutnya ada cabai merah keriting. Di sini harganya Rp7.000 untuk 1 ons. Jadi sebenarnya di kulkas itu masih ada stok cabai hijau yang sudah aku blender dan cabai rawit gitu ya. Jadi di sini cuman cabai merah itu nambah-nambah aja. Nih adalah stok cabai hijau yang udah beberapa lama ya, kurang lebih 1 bulanan gitu. Nah, ini tuh kalau di rumah tuh wajib banget ya punya cabai-cabean gini supaya makin sedep gitu makannya. Nah, di sini nih yang tidak masuk dalam frame itu tuh ada telur puyuh aku beli. Kemudian ada ate ayam 14.000, telur biasa itu 27.000, dan terakhir ada daun bawang aku beli Rp2.000, tapi dapatnya banyak alhamdulillah. Karena nggak masuk frame itu karena belum aku cuci gitu ya, karena masih dalam bentuknya itu basah dan belum dicuci. Sedangkan ati ayam itu masih sedang aku rebus gitu. Biasanya sebelum dikonsumsi aku rebus dulu ati ayamnya untuk ngilangin hamisnya. Nah, kira-kira nih menurut momis dengan segini banyak aku belanja 133.000 untuk lokasi Kecamatan Bogor, itu tuh murah atau mahal sih? Nah, karena budget aku itu kan untuk belanja mingguan 250.000. Jadi sisa dari 250.000 itu sekitar 120.000-an itu aku pakai untuk protein hewani di hari berikutnya. Cuman sayang sekali aku tuh nggak sempat untuk bikin lanjutan video untuk membersihkan protein hewan yang aku beli ya, seperti ayam dan ikan.
Cuman menurut aku dengan budget yang 130.000 untuk belanja sayuran seperti ini bisa dibilang worth it ya, karena kan belanjanya itu bukan di pasar atau bukan di pasar induk gitu ya. Ini hanya sayur, belanjanya di warung sayur deket rumah, itu sayur rumahan gitu. Ya mau gimana lagi kan, namanya juga jauh dari pasar, mau nggak mau ya belanjanya di sana gitu. Worth it sih menurut aku juga, karena aku pun juga belanjanya nggak ke sana ya, ini cukup by WA aja, alhamdulillah dipermudah. Dan mudah-mudahan untuk stok sekian banyak ini nih bisa nyampe ke seminggu ke depan ya, dengan kondisi 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Apalagi nih Abang Dehan kan juga kadang-kadang bawa bekal, kadang-kadang masaknya aku ambil juga dari dalam stok ini. Dan alhamdulillah kalau misalkan kulkasnya udah rapi gini, masaknya semakin semangat. Oke, sekian dulu ya dari aku. Semoga video sedikit ini nih bisa memberikan semangat atau inspirasi lah. Aku mohon maaf juga. Aku pamit. Assalamualaikum.